Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zevanya Temingon. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran untuk memenuhi nilai UTS saya dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Untuk ini saya dari kelas manajemen sore dengan NIM 28921500179. Baik, selanjutnya. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar negara disertai dengan perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur yang dimaksud adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri, baik dilihat dari produk domestik bruto atau PDB maupun dari kesempatan kerja. Perubahan struktur perekonomian tersebut merupakan proses industrialisasi. Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan yang mendasar, ke arah kebijaksanaan pembangunan yang merupakan rangkaian pembangunan ekonomi adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang modern, maju, dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau visi Indonesia pada saat tahun 2030. Melalui pencapaian struktur ekonomi yang seimbang, setidaknya rangkaian tersebut telah terlihat pada era pembangunan jangka panjang tahap pertama, yaitu pada tahun 1969 sampai 1993. Pelita 1 sampai dengan Pelita 5, yang sekarang dilanjutkan dengan era reformasi dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, yang mana Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita sekitar 18.000 US dollar dengan nilai PDB sebesar 5,1 triliun US dollar pada tahun 2030, diambil pada Indonesia Forum 2007. Secara bertahap, pemerintah berusaha untuk mengubah perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian dan pertambangan sebagai sektor primer ke arah struktur ekonomi yang lebih seimbang, yaitu industri manufaktur yang kuat yang didukung oleh sektor pertanian yang serasi. Atau perubahan struktur perekonomian dapat dilihat dari pertumbuhan perubahan komposisi produk domestik bruto. Selanjutnya, pertumbuhan dan perubahan komposisi PDB Indonesia menurut sektor utama kegiatan ekonomi menunjukkan perubahan yang mendasar. Peranan sektor industri manufaktur dalam produksi nasional meningkat dari 11,14% pada tahun 1983 menjadi 21,20% pada pada tahun 1993, bahkan meningkat menjadi 27,9% pada tahun 2008 atas dasar harga konstan tahun 1983. Peranan sektor pertanian dalam periode yang sama telah menurun 42,96% menjadi 31,45%. Demikian juga halnya dengan perkembangan laju rata-rata pertumbuhan sektor industri adalah 12,13%, jauh melampaui laju pertumbuhan rata-rata sektor pertanian yang hanya 3,76% dalam periode 1983 sampai tahun 1993, yaitu diambil dari kutipan BPS Statistik Indonesia berbagai penerbitan. Pada periode tahun 2001 sampai 2003, ekonomi hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,2%, dan pertumbuhan ini pun terutama didorong oleh konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi sebelum resesi yang rata-rata berkisar 7 sampai 8% per tahun. Investasi hanya tumbuh sebesar rata-rata 3,5%, dan ekspor tumbuh sebesar rata-rata 2,1%. Padahal sebelum krisis, investasi dan ekspor masing-masing tumbuh sebesar rata-rata 10,4% dan 10%. Hal ini diantaranya disebabkan karena daya saing Indonesia mengalami penurunan. Berikut ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Setidaknya ada 6 ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets. Keenam ciri-ciri tersebut adalah: yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, adanya perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat.
Yang keempat, tingkat urbanisasi atau perpindahan yang tinggi. Yang kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Dan yang keenam, adanya terjadi arus barang modal dan manusia di berbagai negara. Berikut adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang satu, pertama adalah sumber daya alam atau SDA. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak, dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Kedua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. SDM berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. SDM adalah faktor terpenting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana SDM selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, adanya akumulasi modal. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, yaitu akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, yaitu modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Lalu yang keempat ada tenaga manajerial dan organisasi produksi. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah organisasi produksi dan tenaga manajerial. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, yaitu kualitas dan kuantitas. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, faktor politik dan administrasi pemerintah. Dari sisi non-ekonomi, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah struktur politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil, serta pemerintahan yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi. Yang ketujuh, aspek sosial budaya. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisisme, menanamkan semangat baru, serta memunculkan kelas pedagang baru. Demikian ulasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri dan faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik
dalam periode waktu tertentu. Yang berikutnya, teori perubahan struktur ekonomi, proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup yaitu yang cukup lama dan tinggi, mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi sebagai akibat yang satu adanya AGG demand, yang kedua ada AGG supply, yang ketiga AGG demand dan AGG supply pada waktu yang bersamaan. Apa itu AGG demand? Demand yaitu kenaikan pendapatan per kapita, menyebabkan perubahan selera dan komposisi dan diversifikasi konsumsi, meningkatkan efektif demand. Berikutnya perluasan masyarakat dan berikut juga supply barang meningkat, menjadikan sektor industri sektor industri yang berkembang. Apa itu aggregate supply? Yaitu yang termasuk dalam perkembangan teknologi, SDA dan raw material yang baru, dan juga relokasi dana investasi. Struktur ekonomi Indonesia, suatu negara dapat dilihat berbagai sudut tinjauan. Untuk di sini ada 4 macam tinjauan. Yang pertama adalah tinjauan makrosektoral, yang kedua tinjauan keuangan, yang ketiga tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, yang keempat tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, yaitu yang pertama di situ ada makrosektoral. Apa itu? Tergantung dari sektor mana yang menjadi tulang punggung atau yang sebagai dominan, yang berstruktur agraris, industrial, dan juga berbentuk keperdagangan, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang kedua, adanya tinjauan keruangan atau spasial. Dalam bentuknya itu seperti berstruktur kedesaan ataupun teknologi yang tradisional. Dan juga ada juga berstruktur perkotaan ataupun teknologi yang modern. Yang ketiga juga ada tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, yaitu apa sih? Yang berstruktur etatis atau egaliver atau bourgeois. Itu adalah tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian. Apakah pemerintah, rakyat, atau kalangan modal dan usahawan, yaitu kapitalisan. Dan yang keempat, adanya birokrasi pengambilan keputusan, yaitu berstruktur ekonomi yang sentralis dan yang desentralistis. Begitu. Ya, berikutnya adalah kesimpulan, yaitu pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan. Pembangunan ekonomi yang diupayakan tidak lepas daripada trilogi pembangunan, karena dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapainya kesejahteraan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.